pagi. Saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Mari mempersiapkan hati dan menaikkan pujian kita buat Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami ada di sini untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami, Tuhan. Dengan mulut kami, dengan tangan kami, dengan hati dan jiwa kami, Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan untuk semua hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kau layak menerima segala pujian yang terbaik Tuhan yang bisa kami berikan. Ini kami anak-anak-Mu di hadirat-Mu Tuhan pagi ini. Beracaralah Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan.
Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan iman kami pagi ini Bapa. Yang kami percaya Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya
Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Yang selalu turut bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangin langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Come on. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ya Tuhan. Dan ku aman di dalam-Mu, sebab penyertaan-Mu sempurna. Seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Seperti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Come on. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kau nyatakan. Come on. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Janji-Mu Tuhan. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala
Kami bersyukur ya Tuhan, Kau hadir saat ini bersama-sama dengan kami. Percaya Tuhan, kekuatan yang kami dapat di dalam Engkau, dan tolong kami untuk memahami firman-Mu ya Tuhan, agar iman kami bertumbuh dan kami terus hidup dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ya, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kehidupan orang percaya di dalam dunia yang selalu berubah. Teksnya terambil dalam Matius 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Matius 5 ayat 1 sampai yang ke-16. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Baik, sekitar tahun 2007 saya pernah melayani di salah satu tempat orang-orang yang mengalami depresi di Malang. Dan sebelum ibadah minggu dimulai, salah satu petugas datang dan menghampiri saya dan berkata, "Mas, jangan kaget kalau nanti melihat sesuatu yang aneh saat beribadah." Baik. Dan saat menuju ke ruang ibadah tersebut, tiba-tiba salah seorang pria menghampiri saya dan langsung menunjuk, "Rohaniawan ya? Pak Pendeta ya?" Dan saya belum sempat menjawab, dia langsung bertanya seperti ini, "Mas, saya punya pertanyaan. Tadi malam saya berdoa dan Tuhan suruh saya bangun rumah dari kertas. Lalu apa yang saya harus lakukan? Kan rohaniawan punya hikmat." Dan ya saya diam saja karena saya tahu memang itu adalah orang yang berkebutuhan khusus. Dan selama ibadah banyak hal yang terjadi. Dan
akhirnya kami menginap di situ, dan ketika saat saya tidur malam pun ada salah satu penghuni di situ yang dia suka lompat seperti pocong gitu. Jadi dia lompat seperti pocong gitu, terus karena kamar tempat saya tidur itu tidak bisa dikunci, jadi dia buka pintu. Dia lompat ke samping saya, terus dia bilang, "Mas, belum tidur." Ya itu terus terjadi berulang-ulang, dan akhirnya saya tidak bisa tidur sampai pagi. Mereka yang ada di sana mengalami stres, depresi karena berbagai peristiwa tertentu yang tidak sanggup mereka terima. Lalu kemudian peristiwa itu menjadi beban berat di dalam kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya mereka tidak mampu untuk menerima kenyataan tertentu atas apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nampaknya kemampuan untuk tidak menerima kenyataan seringkali menyebabkan kualitas hidup kita menurun. Bagi orang-orang yang sedang patah hati, tidak bisa move on, dan terpenjara pada masa lalu, maka kita tidak bisa bersemangat dalam menjalani hari-hari kita. Itulah sebabnya ketika Yesus memanggil murid-muridnya untuk datang kepadanya, mendengarkan pengajarannya, apa yang Yesus katakan dalam ucapan bahagia ini? Tuhan Yesus sedang mengajak kita untuk melihat satu kenyataan hidup dengan sangat cermat, dan untuk menerima kenyataan bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini, ada orang-orang miskin, ayat yang ketiga. Ada orang-orang yang berduka cita, ayat yang keempat. Ada orang-orang yang dianiaya karena kebenaran, ayat yang ke-10. Dan ada orang-orang yang juga dianiaya karena Yesus dan bukan karena kesalahan yang lain, ayat yang ke-11. Yesus melalui khotbah di bukit sedang menyampaikan realita di mana dunia kita hidup setiap hari. Kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam kuasa dosa. Dan dunia di mana dosa hadir, kita melihat banyak hal yang tidak seharusnya terjadi, namun itu terjadi. Tapi syukur pada Tuhan bahwa Tuhan tidak sedang menutupi realita itu. Tuhan Yesus mengungkapkan kenyataan dengan sangat realistis bahwa di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini ada orang miskin, ada orang berduka cita, ada orang yang dianiaya karena kebenaran, hingga dianiaya karena Yesus. Yesus ingin kita memahami dengan baik. Inilah sebuah kenyataan dan realita hidup di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus tidak sedang menyembunyikan realita yang buruk. Yesus tidak mengeditnya. Yesus menyampaikan dengan jelas keadaan dunia yang telah jatuh dalam dosa. Yesus sangat realistis terhadap apa yang ada dan yang sedang terjadi dan terus terjadi dalam dunia ini. Namun di tengah-tengah realita yang Yesus ungkapkan, Yesus juga mengatakan ada orang-orang yang menjalani kehidupan dengan kualitas yang sangat baik. Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, ada orang-orang yang lemah lembut dalam ayat yang kelima. Ada orang-orang yang juga haus dan lapar akan kebenaran. Ada juga orang-orang yang murah hati. Ada orang-orang yang suci hatinya. Dan ada orang-orang yang membawa damai. Di satu sisi, realita dunia yang jatuh dalam dosa, namun di sisi yang lain Yesus menggambarkan ada orang-orang yang hidup dengan kualitas-kualitas yang baik. Dan Tuhan Yesus berkata untuk orang yang hidup dengan kualitas yang baik ini, dia berkata berbahagialah. Berbahagia bukan berarti sekedar bergembira. Kata berbahagia secara mendasar berarti diberkatilah engkau. Diberkati oleh siapa? Diberkati oleh Bapa yang di surga. Yesus menyampaikan realita dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Lalu ia memperkenalkan inilah murid-murid yang diharapkan hidup dalam kualitas hidup yang baik. Dalam ayat yang ke-13 dan 16, Yesus secara langsung menegaskan kepada mereka bahwa kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Yesus mengajak mereka
Hendaknya kualitas hidupmu membuat orang lain memuji dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita tanyakan pada diri, apakah kualitas hidup kita bisa membuat orang lain mempermuliakan Bapa yang di surga, ataukah sebaliknya? Mereka yang hidup dengan kualitas yang baik di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah, diberkatilah engkau oleh Bapa yang di surga. Di tengah-tengah dunia yang walaupun sangat kacau, Yesus meyakinkan akan kehadiran tangan Tuhan yang terus akan menyertai dan memberkati mereka. Kedua realita ini ditempatkan berdampingan oleh Yesus. Kenapa? Supaya kita tidak sekedar hanya kecewa karena melihat realita, bahkan mengalami hal buruk yang terjadi dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Sebab kalau hanya realita buruk yang kita lihat, maka kita akan menjadi orang yang mudah putus asa atau pesimis. Kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Pada masa-masa pandemi ini banyak orang yang karena realita buruk yang terjadi, mereka menjadi putus asa, pesimis, bingung apa yang harus dilakukan. Ada yang sampai mengurung diri, tidak ingin bertemu dengan siapapun, dan hilang produktivitas. Yesus tidak ingin kita menjadi orang yang pesimis. Hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa memang tidak mudah dan tidak gampang. Kita bisa menjadi pesimis dan kehilangan semangat. Dan kalau kita sudah putus asa, maka kita akan menjadi orang-orang yang acuh tak acuh atau apatis, cuek. Ya sudahlah. Mungkin saudara pernah bertemu dalam masa pandemi ini dengan orang yang tidak peduli dengan keadaan di sekitar, tidak peduli apakah kehadirannya itu bisa mendatangkan sesuatu hal yang serius yang berdampak negatif bagi orang lain, ataukah justru dengan kehadirannya ada hal baik yang bisa dirasakan dan sebagainya. Atau banyak kita lihat orang-orang yang abai terhadap protokol. Mereka tidak peduli dengan keadaan. Lalu kita akan menjalani hidup tanpa gairah. Yang paling repot bukan sekedar kita menjadi putus asa dengan realita ini dan menjadi apatis. Yang paling repot adalah ketika kita menjadi orang-orang yang terjebak dengan sikap dan tindakan yang oportunis dalam dunia ini. Oportunis adalah orang yang memanfaatkan situasi tanpa peduli benar atau salah hanya untuk kepentingan diri sendiri. Pada awal masa-masa pandemi di mana situasi menjadi begitu sulit, namun tetap saja ada oknum-oknum tertentu yang dengan sengaja mencari keuntungan dengan melakukan kayak tindakan-tindakan penimbunan masker atau hand sanitizer yang menyebabkan kelangkaan stok sehingga menyebabkan kenaikan harga yang sangat tinggi. Lalu hadir pula oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi sulit dengan menjual masker bekas atau alat rapid test antigen yang bekas hingga pemalsuan surat rapid antigen dan sebagainya. Hanya mau keuntungan walau harus mengorbankan dan merugikan orang lain. Sebagian orang berpikir dengan cara seperti itu. Hasilnya bukan sesuatu yang baik untuk kebaikan bersama. Inilah yang dicegah oleh Tuhan Yesus ketika ia memaparkan realita dunia yang buruk ini. Segera ia memberikan gambaran yang lain, yaitu gambaran kehadiran tangan Tuhan yang memberkati orang-orang yang menjalani kehidupan dengan sikap yang benar, menjalani kehidupan dengan sikap yang baik, menjalani kehidupan dengan sikap yang tulus. Dan Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa orang yang mempertahankan sikap yang benar dan baik di tengah dunia yang kacau ini sebagai orang-orang yang disebut berbahagia, sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhannya, dan mereka disebut sebagai garam dan terang dunia. Yesus tidak ingin kita jatuh dalam jurang pesimis,
terhadap dunia dan keadaan yang kacau ini. Dan seolah kita akan berkata, buat apa saya hidup benar ketika orang lain hidup dengan cara yang keliru? Yesus tidak ingin kita hidup dengan sikap yang apatis, tanpa semangat dan tanpa daya juang. Dia juga tidak ingin kita memiliki sikap yang oportunis, karena dunia ini sudah rusak dan berdosa, jadi mari kita terlibat dalam kerusakan dunia ini untuk keuntungan diri kita. Tidak. Yesus tidak ingin itu terjadi. Yesus memaparkan Tuhan yang memberkati mereka yang murni hatinya, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang menghidupi ajaran-ajaran Kristus, bahkan di tengah situasi dan keadaan yang tidak mudah. Tuhan Yesus berkata, diberkatilah engkau, engkau adalah garam dan terang dunia. Waktu saya kecil mungkin sekitar umur 5 atau 6 tahun, karena harus sudah tidur sendiri, saya ingat saya tuh takut gelap ya. Jadi kadang nangis gitu kalau suruh tidur sendiri. Dan satu ketika saya tidak bisa tidur, dan akhirnya orang tua saya sudah tidur, saya diam-diam masuk ke kamar mereka terus tidur di samping tempat tidurnya mereka gitu. Dan besok pagi mama saya bangun, dia langsung marah gitu. Nggak boleh, kamu laki-laki harus berani tidur sendiri gitu. Ya saya diam aja, saya tidak punya kuasa untuk melawan gitu. Dan akhirnya malam berikutnya hal yang sama saya lakukan lagi. Tapi kali ini karena saya takut tidur di atas dengan mereka, saya buka tikar di bawah tempat tidur ya. Kalau rumah dulu itu kan tempat tidurnya dari kayu gitu ya. Jadi di bawah tuh kayak ada kolong dan lantai, jadi saya taruh tikar di situ, saya tidur. Pagi hari saya dimarahi juga. Dan akhirnya orang tua saya mengunci pintu. Tapi karena saking takutnya, saya tidur di depan pintu kamar mereka. Itu hal konyol yang pernah saya lakukan. Dan akhirnya papa saya ya sudah, papa saya temani saya, dia duduk nungguin saya di kamar sampai saya tidur, baru dia pergi. Dan akhirnya saya merasa nyaman karena saya merasa ada sosok yang menemani saya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam dunia ini ada banyak hal yang mungkin membuat kita itu tidak nyaman. Kita putus asa, dan bahkan tidak sedikit orang yang ingin mengakhiri hidup karena ya tidak nyaman dengan segala keadaan dan situasi. Tapi begitu kita menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, kegelapan, kejahatan, atau hal-hal buruk apapun seharusnya tidak dapat lagi mengintimidasi kita. Karena kita percaya kepada Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita. Hidup dalam masa pandemi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Mayoritas kita mengalami mungkin penghasilan yang menurun. Kita berjuang dengan sekuat tenaga hingga menjual apapun yang bisa kita jual untuk memenuhi kebutuhan kita. Barangkali dalam perjuangan kita dalam masa pandemi ini, kita melihat orang-orang melakukan hal-hal jahat dan itu kelihatannya berhasil. Dan kita mulai tertarik memikirkan untuk melakukan hal itu karena sedang mengalami kekurangan dan pergumulan. Kita mulai tergoda bukan saja untuk bersikap pesimis, kita mulai tergoda bukan saja untuk menjadi orang yang apatis, tapi kita juga ingin bersikap oportunis. Kalau dia bisa dengan cara yang salah memperoleh nafkah, mengapa saya tidak? Ingat, di tengah dunia yang kacau ini, di tengah dunia yang sulit ini, masih ada tangan Tuhan yang memberkati mereka yang berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa artinya kita memperoleh segala sesuatu tetapi hati nurani kita tidak sejahtera? Apa artinya kita memperoleh harta dengan cara yang keliru, tetapi pada saat yang sama Bapa di sorga sedih atas perilaku kita?
Hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa sungguh tidak mudah. Tetapi mari kita belajar hidup sebagai murid Kristus yang bukan saja melihat realita yang buruk, tetapi juga melihat dan merasakan tangan Tuhan yang terus menggenggam kita. Dan mendengar Dia berkata, "Diberkatilah engkau yang hidup dalam kebenaran, yang murni hatinya, yang haus dan lapar akan kebenaran yang ada dalam kehendak Tuhan." Kiranya Tuhan berkata pada kita saat ini, "Diberkatilah engkau oleh Bapa yang di sorga, karena engkau telah menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa." Tuhan memberkati. Amin. Saya minta pemain musik maju dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, kami tahu Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan, melewati masa-masa sulit dalam masa pandemi ini. Kau melihat setiap kami yang datang saat ini ya Tuhan. Kami bisa melalui masa pandemi ini sampai saat ini ya Tuhan, dengan berbagai hal yang terjadi, semua karena kami tahu Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Saat kami putus asa, kami tahu kami punya pengharapan di dalam Engkau. Saat kami tergoda Tuhan untuk tidak peduli, kami diingatkan ya Tuhan akan kasih-Mu yang begitu peduli atas hidup kami. Saat kami tergoda ya Tuhan hanya untuk mencari keuntungan pribadi dalam masa-masa sulit, kami diingatkan ya Tuhan oleh firman-Mu bahwa hidup kami untuk Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi setiap orang Tuhan. Kami adalah garam dan terang dunia dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini ya Tuhan. Tolong kami, sertai kami ya Tuhan. Kiranya dengan pimpinan Roh Kudus, iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan dalam masa-masa sulit. Saat masa-masa sulit terjadi atas hidup kami, dengan mata rohani kami melihat kehadiran Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Saat tidak ada jalan keluar dalam pergumulan yang kami hadapi, kami melihat Tuhan menggenggam tangan kami. Dan kami tahu dalam genggaman tangan Tuhan kami akan berjalan menuju masa depan yang Tuhan pimpin dalam hidup kami. Walaupun banyak hal yang harus kami alami, banyak hal yang terjadi dan akan terus terjadi, tapi dengan pimpinan-Mu ya Tuhan, iman kami terus kuat dan kami tidak akan mundur dan menyerah dalam situasi apapun. Pimpin hidup kami, sertai kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom, selamat hari Minggu. Sebelum pulang jangan lupa siapkan barcode-nya, akan di check out di depan. Tuhan memberkati. Selamat datang di ibadah Bahasa Indonesia ICA. Berikut beberapa informasi yang perlu Anda ketahui. Sejalan dengan arahan pemerintah, ICA juga menerapkan protokol kesehatan selama Anda beribadah on-site di gedung ICA. Anda wajib mengenakan masker, mencuci tangan, atau juga bisa menggunakan hand sanitizer yang ada di beberapa lokasi. Dan ingat untuk selalu menjaga jarak dimanapun dan dengan siapapun Anda berinteraksi. Terima kasih sudah mendukung protokol kesehatan yang kami terapkan. Bagi para orang tua, ICA Kids telah menyediakan materi sekolah minggu bagi anak-anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Follow ICA Kids di Instagram untuk mendapatkan informasi terkini tentang kegiatan ICA Kids.
Ibadah doa malam ICA masih akan dilakukan melalui Zoom pada hari Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom meeting ID-nya. Ada beberapa cara untuk memberikan persembahan. Anda bisa memasukkan ke dalam kotak yang tersedia di gedung gereja, juga bisa melalui transfer, dan juga dengan scan QR Code yang ada di pengumuman. Kunjungi website ICA untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bila Anda butuh untuk didoakan, Anda bisa mengisi form yang ada di tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan pastoral team serta tim doa ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari ikuti ICA Surabaya di seluruh platform sosial media kami, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Sudahkah Anda mencoba menyaksikan ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih menu Church di bagian bawah layar, Anda akan langsung dapat menyaksikan ibadah online ICA. Bahasa Inggris diadakan di hari Minggu jam 4 sore, ibadah bahasa Indonesia di jam 6 sore. Kami mengajak Anda untuk mendownload aplikasi Church Center Apps sekarang juga. Ini merupakan cara Anda untuk bisa daftarkan diri Anda untuk hadir di ibadah onsite ICA, mendapatkan barcode yang diperlukan untuk check-in saat hadir di gedung ICA, mendapatkan informasi penting terkait ICA, dan juga menyaksikan ibadah online ICA. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Mari download Church Center Apps sekarang juga.